Alhamdulillah. Persahabatan kita awet sampai sekarang. Jarang-jarang loh, Mi. Ada persahabatan seperti Abi sama Mas Faruk ini. Kayaknya banyak deh, Bi. Maksudnya yang sama-sama masih hidup. Makanya, mumpung masih sama-sama sehat, persahabatan ini perlu kita abadikan dengan cara yang lebih baik. Itu dia masalahnya, Faruk. Nabila kelihatannya sudah punya calon, temannya semasa kecil. Tapi kan belum ada yang melamar. Iya, tapi kelihatannya hubungan mereka istimewa sekali. Tapi kan itu masih calon. Yang namanya masih proses itu semuanya calon. Iya kan, Mi? Iya, Bi. Lantas apa salahnya kalau saya melamar duluan untuk Rizal anak saya? Mereka sudah saling kenal. Sama-sama cakap dan agamanya juga bagus. Saya serius, Pak Kiai. Ya, boleh, boleh. Tapi supaya tidak ada dusta di antara kita, kami akan menanyai Nabila dulu. Sadaqallahul azim. Nabila, apa Umi bilang? Ada apa, Umi? Om Faruk mau melamar kamu untuk anaknya si Rijal. Ya Allah, sudah dilamar atau mau melamar, Umi? Baru mau, kita bilang kamu sudah punya calon yang serius. Tapi Om Faruk itu menanyakan keseriusan kamu. Nah, sekarang itu Umi mau tanya sama kamu. Sudah seberapa serius hubungan kamu dengan si Rusli? Ya serius banget, Umi. Maksudnya, serius mau nikah apa serius mau pacaran? Mau menikah. Terus kapan Rusli mau melamar kamu? Kalau masalah melamar, kita belum pernah membicarakan sampai sejauh itu, Umi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi selama ini kamu tuh ngobrolin apa? Buang-buang waktu aja. Gini, dengarkan Umi ya, biar kamu tahu permasalahannya. Kalau Rusli tidak segera melamar kamu, keluarga Om Faruk yang akan melamar kamu. Tolak aja, Umi. Gimana mau menolaknya, Nabila? Abi itu kan sahabat baiknya Om Faruk. Bilang aja tidak. Jadi abimu itu harus stres berhari-hari untuk mengatakan tidak kepada sahabatnya. Kamu tuh gimana sih, Nabila? Kamu tuh nggak kasihan sama abi kamu? Tapi Umi dan Abi setuju kan sama hubungan Nabila dan Arusli? Iya, Umi setuju. Tapi kalau hubungan kalian tidak jelas juga, kami akan menerima lamaran dari orang lain. Dengarkan Umi ya, tidak baik membiarkan anak perempuan berlama-lama dalam kesendirian. Jadi Nabila harus bagaimana, Umi? Kok bagaimana? Bagaimana sih kamu? Serius Nabila? Kenapa kamu tuh nanyanya kayak gitu? Abi dan Umi yang nanya, A. Apaan mereka tuh udah tahu soal hubungan kita? Iya, tapi kan mereka belum tahu kepastian arah hubungan kita. Maksudnya? Ya, A nanya sendiri aja deh ke Abi. Nanti malam ditunggu di rumah ya, A. Iya. Nanti malam datang ke rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tegang gitu, Bos? Jangan khawatir lah. Orang-orang kebun mah semuanya rajin. Insya Allah panenan kita bagus. Bagus lah. Ada masalah, Bos? Abinya Nabila teh nyuruh saya ke rumah. Kayaknya mah mau ngomongin soal pernikahan, Is. Alhamdulillah. Selamat, Bos. Selamat. Aya naon deui?
Kamu teh nggak tahu permasalahannya, Is. Masalah apa, Bos? Akhirnya apa yang harus lewatikan selama ini teh terjadi juga, Bu. Sebaiknya kamu temuin saja Pak Kiai. Kamu cari tahu apa maksud Pak Kiai memanggil kamu. Tapi jangan ceritakan masalah kamu dulu. Tapi kalau Rusli disuruh segera menikah gimana, Bu? Biar nanti ibu yang bicara sama bapak kamu ya. Kamu sudah kerja? Kan Pak Kiai tahu saya teh punya usaha sendiri. Kebon, sawah, gilingan padi, kontrakan rumah. Tidak usah pamer. Maaf Pak Kiai. Sholat kamu bagaimana? Sama seperti yang lain Pak Kiai. 5 kali sehari. Maksud saya sholat kamu benar atau tidak? Kalau soal itu Nabila yang lebih tahu Pak Kiai. Soalnya Nabila yang sudah banyak mengajarkan saya soal sholat. Alhamdulillah sholatnya Arusli sudah banyak kemajuan, Bi. Bacaannya juga lumayan. Walaupun kadang suka nggak yakin. Orang tuamu tidak mengajari sholat? Kalau silat iya. Tapi saya tidak terlalu tertarik Pak Kiai. Cuma belajar sedikit-sedikit saja. Kalau kamu harus membela diri kamu atau keluarga kamu, bagaimana? Iya, saya lapor polisi Pak Kiai. Bi, Rusli itu lebih suka bisnis. Zakat hartamu rutin dikeluarkan? Sudah 2 tahun ini dikeluarkan zakatnya, Bi. Nabila sendiri kok yang ngajarin Arusli cara ngitung zakat malnya. Kamu sayang Nabila anak saya? Sayang Pak Kiai. Mau menikahinya? Mau Pak Kiai. Lantas kapan kamu mau melamar anak saya? Maunya kapan? Segera dong Rusli, nanti akan ada orang lain loh yang ngelamar. Jangan Bu. Baik, saya akan segera melamar Nabila. Ya. Kang, makan dulu ya. Rusli sudah pulang? Belum. Rusli lagi ke kampung sebelah, ke rumahnya Nabila. Kalau begitu Bapak mau nunggu Rusli pulang. Kang, kita kan bisa makan berdua dulu. Siapa tahu Rusli mah sudah makan di sana. Bapak mau makan bareng sama Rusli? Terus! Ya! Bagus! Kenapa, A? Kok kayak orang bingung begitu? Enggak ada apa-apa, sayang. AA berubah pikiran. Enggak ada yang berubah kok. Tapi kok kayak ada yang AA pikirin? Ada masalah ya? Enggak ada apa-apa kok, Neng. Mungkin lagi tegang aja karena AA kan mau ngelamar kekasihnya AA.
Belum boleh, A. Iya, punten, teh hilaf. Terus terang deh, A. Ada apa? Nabila nggak nunggu siapa-siapa, A. Nabila nunggu Rusli. Iya. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, A. Iya. Calon mantu kiai kok main nyosor aja. Kalau saya jadi Nabila, udah saya tampar, Bos. Berisik kamu, Is. Udah sana masuk cepat. Mana sih? Kok nggak diangkat teleponnya? Ada apa ya? Nabila, Iya, Bi. muridmu nunggu tuh. Iya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bibit-bibit? Sudah, Pak? Ah, pupuk juga udah beres kan? Sudah, Ah, Pak. yang di kebun sana gimana? Beres, Pak. Oke, bagus. Ya, Ya, oke ya. ya. Kemarin melamun, sekarang melamun. Ayah naon bosku tercinta. Mau makan sekarang, Bos? Is, saya teh belum disunat. What? Serius, Bos? Nanya sekali lagi saya tampar kamu. Astagfirullahaladzim. Itulah yang menjadi ganjalan saya selama ini, Is. Beneran, Bos? Serius? Tunggu, Bos. Tunggu. Wajar dong, Bos. Kalau saya merasa terpukul sekali. Siapa yang menyangka orang seumuran Bos belum disunat. Ingat ya, Is. Yang tahu soal ini tuh cuma saya, orang tua saya, dan sekarang kamu. Kok bisa sih, Bos? Kata bapak saya, sejak kecil saya teh kemasukan ilmu kebal, Is. Nggak ada satupun benda tajam yang bisa ngelukain saya. Makanya sampai sekarang teh, saya belum disunat. Pisau sunat setajam apapun juga nggak mempan, Is. Kan bisa dilaser, Bos. Tetap aja nggak mempan. Gagal semuanya. Kalau ditembak pakai peluru, siapa tahu bisa, Bos. Ah, sorry. Cuma usul. Ah, gitu aja marah. Saya teh harus bilang apa ya sama Nabila dan keluarganya? Memang gak harus bilang apa-apa, Bos. Yang harus Bos lakukan mah cuma disunat, titik.
Mereka mah tinggal terima beres saja. Gimana mau disunat coba kalau nggak ada satupun pisau sunat yang mempan? Ari kamu dari tadi nyimak cerita saya nggak sih? Hah? Minta tolong bapaknya bos saja. Beliau kan jawara, punya ilmu kebal. Dan pasti tahu penangkalnya. Udah pernah dicoba, Is. Tetap gagal. Bohong. Nggak percaya? Nih. Lihat nih, lihat. Tah, lihat, tah. Nggak mungkin. Eta teh sulap. Sok atuh bacok sendiri nih, bacok nih. Ah, bacok nih, ayo cepetan. Ayo bacok. Ayo bacok. Enggak. Astagfirullahalazim. Baru kali ini saya lihat debus. Jadi seumur hidup bos dalam keadaan belum disunat. Ya, begitu deh, Is. Terus gimana sholatnya bos? Emangnya kenapa gitu, Is? Berarti bos sholat dalam keadaan bernajis. Tidak sah. Tidak sah? Iya, tidak sah. Sudah sejak kecil, kamu itu ditakdirkan jadi orang kebal, Rusli. Tapi Rusli kan mau nikah, Pak. Masa Bapak diam aja sih? Ya, tapi Bapak kan sudah berusaha beberapa kali, Rusli. Rusli, kamu tahu, ilmu kekebalan tubuh yang ada dalam tubuh kamu itu susah untuk dihilangkan. Tapi Bapak janji, Bapak akan cari penangkalnya. Saat sekarang belum bisa. Katanya Bapak jawara. Kang, duduk dulu. Sekarang saatnya Akang melepaskan susu kekebalan itu di dalam tubuhnya Rusli. Tidak bisa, Bu. Nanti saja. Mau sampai kapan, Kang? Rusli sudah harus menikah dan menjadi manusia dewasa yang sepenuhnya. Kalau Akang sayang sama Rusli, lepaskan susuk itu. Kasihan dia, Kang. Tidak bisa, Bu. Kalau nanti terjadi apa-apa sama Rusli, bagaimana? Coba saja kalau sejak kecil Rusli mau belajar ilmu silat untuk membela dirinya sendiri. Sudah sejak lama, susuk itu Bapak copot, Bu. Yang dihadapi Rusli sekarang lebih penting daripada berkelahi. Ini soal hidup, bukan soal perkelahian. Ya, sudahlah. Nanti Bapak pikirkan. Kang, kita tidak punya waktu lagi. Kalau Akang tidak segera mencabutnya, saya akan bilang sama Rusli, kalau Akang sendirilah yang telah menanam susu kekebalan di dalam tubuhnya, termasuk semua yang ada di dalam tubuh Akang. Cukup Allah menjadi penolong kita. Sebab Dia sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Nah, maka ketika kita menggantungkan diri pada yang selain Allah, apapun itu, apakah yang berwujud benda bertuah atau manusia, atau yang tidak berwujud seperti ilmu, jabatan, gelar, maka kita tergolong manusia musyrik atau menyekutukan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillah ya, dari Pak Kiai. Baru datang kamu. Sama siapa?
sama Faiz, Pak Kiai. Orang tua kamu tidak ikut? Jadi begini, Pak Kiai. Saya meminta waktu beberapa hari untuk bawa orang tua saya untuk melamar Nabila, Pak Kiai. Begitu. Lalu? Maksud saya meminta sesuatu. Apa? Sebelum saya datang, tolong Pak Kiai jangan terima lamaran dari siapapun. Saya akan segera kembali dan melamar Nabila. Insya Allah. Ya. Tapi rasanya kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Seminggu, bagaimana? Seminggu ya? Seminggu, iya. Iya, Pak Kiai, saya akan usahakan. Memangnya kamu ini mau pergi kemana? Ada urusan yang harus saya selesaikan, Pak Kiai. Nabila sudah tahu? Nabila sudah tahu, tapi dia belum tahu saya akan pergi kemana. Memangnya kamu ini mau pergi kemana? Ada urusan yang harus saya selesaikan, Pak Kiai. Ya, sudahlah. Hati-hati saja kamu di jalan. Iya, Pak Kiai. Saya mohon doanya. Jaga sholat kamu baik-baik ya. Baik, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana katanya? Nggak tahu, Mi. Arusli cuma bilang mau pergi beberapa hari ditemani Mang Faiz. Ada urusan penting. Apa ada hubungannya dengan hubungan kalian? Nabila sama sekali nggak tahu, Umi. Tingkahnya memang agak aneh sekarang. Banyak diem, kayak orang bingung. Sok mau nyopot sendiri. Susuk itu buatan saya sendiri. Sarwana Sani. Ada yang mau membuang, silakan. Mau ada yang adu ilmu, saya tunggu. Sok di dia saya tunggu. Cuma saya yang punya penangkalnya. Cuma saya yang tahu cara-caranya. Cuma saya yang sayang sama anak saya, si Rusli, anak sematawayang saya. Sok, mangga. Saya tunggu di sini. Dan cuma saya yang sayang sama si Rusli. Cuma saya yang bisa membela Rusli sampai saya mati. Mangga! Ini untuk Aki. Silakan, mohon diterima. Dulu saya pernah mengantar saudara saya ke sini, Ki. Mungkin Aki sudah lupa. Siapa yang belum disunat? Kenapa? Baru masuk Islam? Bukan, Ki. Jadi kata bapak saya, sejak kecil teh saya sudah kemasukan ilmu kebal. Kasus biasa. Masuk. Kalau nangis, saya tinggal nih. Siap, Ki.
Nyerah? Menyerah. Nggak sanggup? Tidak sanggup. Makanya, jangan sok belagu gayanya. Saya pikir sakti, nggak taunya cuma segitu ilmunya. Ini susu kelas super spesial, Pak. Susuk kelas super spesial yang bagaimana sih maksud kita? Kalau susuk super biasa, Kang, saya bisa. Tapi susuk yang ditanam di dalam tubuh Akang adalah super yang sudah dimodifikasi. Beda banget passwordnya. Saya menyerah, Kang, menyerah. Sebaiknya Akang langsung bertanya aja kepada yang masangnya. Justru eta Ki, saya juga nggak tahu siapa yang masang. Kalau begitu, saya tidak tahu mesti bagaimana. Maaf, Kang. Saya tidak bisa menolong. Terus gimana nasib bos saya? Bisa-bisa nggak kawin? Memangnya saya harus bagaimana, Pak? Saya ini kan hanya tukang sunat. Sehingga ngurusin soal perkawinan. Ki, Aki tahu nggak dukun yang lebih hebat daripada Aki ada di mana? Yuk. Coba lagi, coba lagi. Masuk, masuk kalau bisa. Coba, ayo. Hai, hai, jangan lari. Wah, kok cuma 2? Hah? Kurang banyak. Mana yang lain? Mana guru kalian? Siapa, Kang? Orang-orang suruhan. Paling anak buahnya Mat Gober. Cari apa dia di sini? Ya, biasalah, Bu. Antar kelompok saling unjuk kekuatan dan saling mengecilkan. Apalagi menjelang pilkada begini. Antara mereka itu berebut untuk menjadi jawara terbaik agar bisa mengawal para calon kepala daerah. Tapi semuanya gagal, Bu. Karena Bapak masih menjadi jawara yang terbaik. Bayangkan, Bu. Kalau Bapak tidak pasang penanggal di sana-sini, sebetulnya sudah lama rumah kita kebobolan. Kang, Rusli tidak membutuhkan perlindungan seperti itu, Kang. Dia sudah mempunyai jalan hidupnya sendiri. Bukan jalan hidup seorang jawara, Kang. Iya, tapi Rusli itu anak lemah, Bu. Bapak punya kewajiban untuk melindungi dia. Justru dengan perlindungan Akang seperti ini, membuat Rusli sulit menikah, Kang. Ya kenapa harus sunat sih? Orang Amerika menikah tanpa harus sunat, Bu. Kita orang Islam, Kang. Di dalam Islam itu anak laki-laki dianjurkan untuk disunat. Walaupun tidak pernah sholat, Kang. Tahu apa kamu? Tolong, Kang, lepaskan susuk dari tubuhnya Rusli, Kang. Tolong. Tolong, Kang. Tolong, Kang. Lepaskan, Kang, susuk dari tubuhnya Rusli. Kalau Kang benar-benar sayang sama Rusli, Kang. Tidak. Kalau mau biar dia cari sendiri penanggalnya. Nggak bakal ada yang sanggup. Apalagi sekedar dukun santet murahan lagi. Pih! Abi masih baca buku-buku klinik ini, Bi? Astagfirullah. Ini kan hanya sekedar pengetahuan saja, Nap. Abi perlu untuk memahami kehidupan masyarakat di sini. Karena di sini masih banyak yang mempraktekkan ilmu klinik. Nabila jadi khawatir sama Rusli, Bi. Takut dia kenapa-kenapa. Memangnya dia kenapa? Nggak tahu, Bi. Tapi Nabila tuh ngerasa kalau ada sesuatu yang disembunyikan. Mungkin saja dia tidak cerita. Tapi bukan berarti dia menyembunyikan sesuatu. Rusli itu orang sibuk. Urusannya banyak. Jadi tidak mungkin dia menceritakan seluruhnya pada kamu.
Dia pamitan sama Abi. Ada urusan bisnis katanya. Insya Allah, segera dia akan kembali dan melamar kamu. Kalau terlambat gimana, Bi? Abi mau nerima lamarannya Om Faruk. Abi suka anak itu. Abi mau menunggu dia bertahun-tahun. Tapi perintah agama kita sudah jelas. Segera nikahkan anak perempuanmu. Iya, Bi. Sejak kapan punya ilmu kebal? Wah, bener nih. Ki Dharma hebat. Belum apa-apa sudah tahu. Yang kasih tahu jin saya. Sejak kecil, Ki. Tapi saya juga nggak tahu pastinya kapan dan bagaimana susuk itu masuk ke dalam tubuh saya. Iya betul. Tidak ada yang tahu. Tapi jelas, ilmu kekebalan itu tidak bakal bisa masuk ke dalam diri seseorang kalau tidak ada pelakunya. Jinnya Aki nggak tahu juga. Sama sekali tidak ada informasi. Aneh. Kok bisa begitu, Ki? Oh, bisa saja. Ini kan praktek ilmu tingkat tinggi yang sangat susah ditembus oleh sembarang jin. Jadi, yang tahu hanya manusia, pelaku penanam ilmu kekebalan itu, dan jin yang membantunya. Pantas Bapak Bos gagal terus. Ki, kira-kira untuk apa ya orang itu menanamkan ilmu kebal ke dalam badan saya? Kalau tidak ada yang tahu, atau tidak ada yang mengakui siapa yang menanam ilmu kekebalan ini, berarti ini cuma semata-mata unsur ketidaksengajaan dan semakin sulit untuk dilacak. Ki, apa kita tidak bisa menolong saya sama sekali? Tolong atuh Ki, tolong cabut ilmu kebal dari tubuh saya. Saya teh ingin hidup normal seperti orang lain. Saya ingin bisa terluka, bisa berdarah, bisa merasakan sakit, Ki. Sebentar, saya akan coba meminta bantuan sama jin yang lebih tua. Ya. Sebentar, lagi dipanggilkan. Harus disusul ke Baghdad. Hari apa kita kembali ke sini, Ki? Yang ditunggu baru saja datang.
Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan tidak ada ilmu yang tidak bisa diangkat. Jadi, ilmu kekebalan kamu bisa diangkat dan kita bisa tahu siapa pelaku penanam ilmu kekebalan itu. Buat saya sekarang mah tidak penting siapa yang menanamnya, Ki. Yang penting mah dihilangkan, dikeluarkan. Semua solusi ada syaratnya. Siap. Syaratnya berat. Siap. Jin senior ini minta tumbal nyawa. Nyawa orang ini. Itu syaratnya. Jadi, sesudah ilmu kekebalan kamu diangkat, orang ini akan sakit beberapa hari dan setelah itu mati. Sanggup? Bos tega mengorbankan saya. Bos tega saya mati muda. Saya juga kan belum kawin, Bos. Faiz, saya teh mencintai kamu. Saya juga sayang sama kamu. Omong kosong lah soal cinta, Bos. Cinta bukan saling membunuh. Makanya kita pergi dari sini sekarang ya. Kita cari solusi lain. Oke? Oke, Bos. Oke. Jadi nggak? Selamat. Kang, sudah tuh istirahat dulu. Dari tadi latihan terus. Akang juga belum mandi lagi. Ibu tahu apa sih? Paling juga disuruh makan. Tapi jangan diporsir gitu atuh, Kang. Saya sendiri kurang tahu orangnya itu masih buka praktek atau tidak. Namanya Kiwana. Rumahnya di sana dekat hutan, balik gunung. Tinggi nggak ilmunya, Pak? Kata orang-orang sih, Kiwana ini spesialis menangani kasus-kasus langka. Jangankan Akang, para pejabat dan anggota Dewan Gek sering ke sana. Termasuk ilmu tameng wajah? Termasuk ilmu eta. Pakai tumbal nggak? Wah, kalau soal itu mas saya kurang paham. Mendingan Akang berdua cobian we ke sana. Ya. Oga. Tuh, Is.
nggak ada salahnya kita coba. Pokoknya mah ya, kalau yang satu ini gagal, saya menyerah. Kalau dukunnya minta tumbal kayak kemarin gimana? Saya akan tolak. Serius nih, Bos? Serius. Janji? Janji. Ibu. Kita dari semalam begitu terus. Guru kita teh lagi sakaratul maut. Dia lagi mengeluarkan semua ilmunya. Tapi memang rada susah. Aduh. Kita coba. Sabar. Teh, kumaha? Serius udah bisa dihubungi? Dari semalam nggak bisa dihubungi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, tolongin suami saya, Pak. Insya Allah, Bu. Mari silakan Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Saya cuma mau mentakin Pak Sani, bukan hendak mencabut ilmu-ilmunya. Semoga Allah menolong kita semua. Ikuti ucapan saya, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Putus kamu! Putus kamu! Putus! Entah ilmu setan dari mana itu. Sudah direndam dengan air bunga 7 rupa. Sudah kuberikan ramuan yang terbaik dan mantra yang paling tinggi. Masih belum mempan juga. Gembel! Kiwana teh nyerah? Iya, saya nyerah. Karena ini bukan tandingan saya. Dan kamu tidak perlu bayar, gratis. Memangnya ilmu kebal apa yang ketanam di tubuh bos saya? Ilmu apa, Ki? Ini ilmu tameng wajah. Ilmu kebal tingkat lanjutan. Harusnya saya bisa menanganinya. Tapi yang ini lain. Sudah dimodifikasi oleh penanamnya. Cuma ada satu jawara yang masih menguasai ilmu tameng wajah. Kamu minta bantu saja sama dia. Cuma satu orang, Ki? Iya. Ki, bapak saya teh salah satu orang yang menguasai ilmu tameng wajah. Tapi dia sendiri nggak bisa ngelepasin ilmu itu dari tubuh saya, Ki. Oh ya? Iya. Siapa nama bapak kamu? Sarwana Sani, Ki. Kang Sarwana Sani? Berarti bapakmu sendiri yang telah menanamkan ilmu kebal itu ke dalam tubuhmu. Handphone lo kenapa dimatiin sih, A? Oh, itu tuh bukan dimatiin, tapi emang nggak dapet sinyal. Cepet pulang, A. Ayammu sakit keras dari kemarin. Bapak sakit keras?
kita sedang mengeluarkan ilmu terakhirnya. Ilmu apa? Ilmu hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak? Jadi ayahnya Rusli itu penganut ilmu hitam. Untunglah Allah masih memberi petunjuk sebelum semuanya terlambat. Maksud kamu? Nggak kebayang kan? Seorang kiai terhormat seperti kamu, besanan dan seorang penganut black magic. Saya belum memutuskan sesuatu. Belum enak ngomongin masalah kita sekarang. Saya tetap ingin melamar Nabila, Pak Kiai. Saya mengerti, tapi saya harus merundingkannya dengan Nabila dan ibunya. Rizal akan setia menunggu. Semoga Allah memudahkan dan memberi kita petunjuk. Amin. Nabila jadi bingung harus bagaimana, Umi. Dari awal kan kamu sudah tahu siapa keluarganya Rijal. Ini pilihan kamu sendiri. Bukan itu yang Nabila pikirkan, Umi. Nabila khawatir Rusli jadi malu sama kita dan meninggalkan Nabila. Hanya Allah yang tahu siapa jodoh kamu yang terbaik. Nabila, coba kamu pikirkan. Orang tua Rasulullah itu termasuk golongan orang yang musyrik. Begitu juga dengan para sahabatnya. Sampai mereka masuk Islam dan menjadi pembela agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tunggu saja perkembangannya nanti. Maafkan ibu, nak. Seharusnya ibu bilang dari dulu sama kamu. Sampai hari terakhir kemarin, ibu masih meminta sama bapakmu untuk melepaskan susu kekebalan yang ada di dalam tubuh kamu. Tapi dia menolak. Karena dia sangat mengkhawatirkan keselamatan kamu. Dia sangat menyayangi kamu, nak. Apalah arti semua kekebalan ini, Bu? Bapak tetap mati juga. Sedangkan Rusli harus menanggung beban semua kekebalan ini, Bu. Sampai Rusli mati juga. Maafkan. Maafkan ibu, nak. Ibu nggak perlu minta maaf.
Ibu juga sudah berusaha menolong Rusli, Bu. Dan mulai sekarang, Rusli harus melupakan Nabila. Rusli harus rela kehilangan Nabila, Bu. Rus, Pak, kamu minta tolong sama abinya Nabila. Mudah-mudahan dia bisa menolong kamu, Nak. Pak Kiai, ini bukunya Pak Kiai. Taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Hanya kepada Allah kita berlindung dan berserah diri. Dan hanya kepadanya kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Tidak ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu agama Islam. Tuntutlah ilmu agama sampai akhir hayatmu. Sebab agama akan menerangi hidup kita. Dan ilmu ini, kemusyrikan yang akan menggelapkan hidup kita, menjauhkan kita dari Allah, dan tidak terampuni dosa-dosa kita. Jauhkan dirimu dari kemusyrikan. Mintalah pada Allah agar kita dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Siram. Korek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Rusli, apa kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Baik. Lagi acara api unggun nih Pak Kiai. Bakar buku yang tidak bermanfaat. Buku apa Pak Kiai? Klinik dan ilmu hitam. Oh ya? Ilmu klinik apa aja Pak Kiai? Banyak. Mulai dari mantra-mantra, macam-macam ritual, susuk, sampai penangkal santet dan ilmu hitam. Termasuk cara ngilangin susuk ilmu tameng wajah Pak Kiai? Iya ada. Dari mulai mengangkat susuk yang paling ringan sampai kelas berat seperti ilmu tameng wajah. Kenapa? Tertarik kamu? Ayo, siram. Ayo, jangan diem aja, ayo. Ambil air cepat. Ada apa ini? Maaf Pak Kiai, mungkin ada buku atau catatan yang saya perlukan di situ. Maksud kamu? Aduh, gimana jelasinnya? Ceritanya panjang Pak Kiai. Cepat. Ayo.
Jadi begitu Pak Kiai. Saya teh sampai hari ini belum disunat. Ilmu kebal yang tertanam dalam tubuh saya menangkal semua benda tajam Pak Kiai. Bahkan sinar laser pun tidak mempan. Ngapain kamu, Is? Tidak ada gunanya buku itu. Siapa tahu ada informasi yang tercecer, Pak Kiai. Terusin aja ngobrolnya. Apa susu kamu itu sama sekali tidak bisa dihilangkan? Tidak bisa, Bu. Ini selamanya akan menempel di tubuh saya. Satu-satunya orang yang bisa melepaskan ilmu kekebalan ini, itu adalah orang yang menempelkannya. Tapi sekarang, orang itu sudah tidak bisa dimintain tolong lagi. Berarti seumur hidup kamu dalam keadaan tidak dihitan. Bagaimana dengan sholat kamu? Saya juga tidak tahu, Pak Kiai. Saya juga bingung. Tapi Abi nggak nyerah kan, Bi? Abi tetap mau bantuin Arusli kan, Bi? Allah penguasa segala ilmu dan Allah sebaik-baik penolong. Tapi Abi tidak tahu kapan Allah akan menolong kita dan menolong Rusli. Pak Kiai. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Lihat nih, Pak. Kayaknya sih ilmu tameng wajah bisa dihilangkan dengan yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning banyak, guys. Bambu kuning, labu kuning, sirih kuning, bendera kuning. Yang mana? Bos. Salah. Bukan labu. Pukul! Ayo pukul! Saya menyerah, Pak Kiai. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan.
biarkanlah Allah memasukkan saya ke dalam api neraka. Astagfirullahaladzim. Jangan berputus asa begitu. Percuma Pak Kiai. Semua yang kuning-kuning sudah dikerahkan. Tapi gagal total. Itu semua hanya benda yang tidak berdaya. Allah yang memberinya kekuatan atau mencabutnya. Saya pasrah, Pak Kiai. Saya mundur. Maksud kamu? Saya ikhlas kalau Nabila menerima lamaran dari orang lain, Pak Kiai. Kamu betul-betul ikhlas melepaskan Nabila untuk orang lain? Iya, Bu. Rusli merasa tidak pantas untuk menjadi suami Nabila dalam keadaan seperti ini, Bu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Rusli mohon, Ibu merelakan Rusli untuk tinggal di masjid. Rusli teh mau mohon ampun dosa dan menebus semua kesalahan Rusli, Bu. Mudah-mudahan aja ada jalan Allah di sana. Kalau soal kerjaan, nanti biar Faiz yang urus semuanya, Bu. Sudah siap semua, Bos. Kita berangkat sekarang. Kalau begitu, Rusli berangkat ya, Bu. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu telepon aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu berpasrah dirilah pada Allah. Mintalah ampun dosa sebanyak-banyaknya. Dan tetaplah sholat seperti biasa. Bahkan perbanyaklah dengan ibadah-ibadah sunat lainnya. Bagaimana dengan sholat saya, Pak Kiai? Sah atau tidak? Yang penting, jagalah kebersihan dan kesucian tubuhmu dengan baik. Biarkan Allah menentukan nasibmu. Semoga Allah mentakdirkan kebaikan padamu. Iya, Pak Kiai. Terima kasih. Silakan kalau kamu mau beriktikaf di masjid ini. Sudah pamitan sama ibumu kan? Sudah, Pak Kiai. Semoga Allah memberkahimu. Amin. Teruslah berusaha, A. Nabila yakin Allah pasti bantu. Entah bagaimana caranya. Om Faruk sudah melamar kamu.
Belum. Abi menunggu AA. Nabila juga menunggu AA. Tapi aku nggak tahu kapan ini akan berakhir, Nap. Nabila tetap menunggu A. Iya. Ibu. Bu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, Nabila. Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah baik juga, Bu. Pulang. Pulang. Tapi kan urusan Rusli itu belum selesai. Baru aja seminggu Rusli di sini, Bu. Rusli, sampai kapan kamu mau meninggalin ibu sendirian di rumah? Rusli juga nggak tahu, Bu. Rusli ngerasa lebih tepat dan lebih nyaman berada di sini. Pulang. Enggak, Bu. Maaf. Ibu mohon, kamu pulang, Rusli. Pulanglah, A. Bu, Ibu teh ngerti nggak sih masalah yang sedang Rusli hadapi? Ini teh masalah besar, Bu. Terserah. Ilmunya belum keangkat semua, Bu. Urusi dulu ibumu. Pokoknya mah Rusli nggak mau ngapa-ngapain di rumah. Rusli mah cuma mau beribadah, beribadah, dan beribadah. Apa kamu akan membiarkan ibumu bodoh seperti almarhum bapamu? Apa kamu akan membiarkan ibumu tidak bisa sholat? Kapan? Kapan terakhir kali kamu melihat ibu sholat? Kapan? Belum pernah, Bu. Sekarang saatnya kamu selamatkan ibumu. Bu, Ibu kenapa sih nggak belajar sama Ustazah aja? Nabila juga pasti mau kok bantu Ibu. Rus, ibu malu kalau sampai Nabila tahu ibu nggak bisa sholat. Ya udah, Rusli bantuin pakai mukenanya ya, Bu. Bismillah. Ibu ikutin gerakan Rusli aja ya. Nanti belajar bacaan sholatnya nyusul. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu
Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.